Penjelasan PSSI soal sakit pelatih Sinteyong. Anggota Komite Eksekutif atau Exco, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tak sakit parah dan akan segera kembali ke tanah air. Seperti diketahui, Sinteyong sendiri telah pulang kampung ke Korea Selatan setelah membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut diketahui pulang ke Korea Selatan pada 14 Juni yang lalu. Selama pulang ke negeri ginseng tersebut, ia memang sempat tak terdengar kabar sama sekali. Namun belum lama ini, ia terlihat meresmikan lapangan sepak bola di kampung halamannya di Yeongdeok, Korea Selatan. Akan tetapi, sebelum terlihat berada di kampung halamannya, kabarnya mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sakit peradangan yang terjadi pada selaput paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun, Arya mengatakan bahwa sang pelatih akan segera kembali ke Indonesia setelah sehat nantinya. Ya, Sinteyong sehat dan akan langsung ke sini, ujar Arya Sinulinga kepada awak media. PSSI juga masih memberi waktu sang pelatih untuk tetap fokus pada pemulihan kesehatannya. Apalagi belum lama ini, ia juga terlihat berada di kampung halamannya dan telah meresmikan lapangan di sana. Tidak parah, mungkin udara di Jakarta panas atau apa ya, tutur Sinteyong. Ya, pasti kami yakin bahwa Sinteyong kangen sama Indonesia karena Indonesia kan seasik begitu. Sekedar informasi, Sinteyong sendiri sebelumnya dikabarkan akan kembali ke Indonesia pada 27 Juli mendatang. Walaupun sampai saat ini, PSSI sendiri belum memberi tanggal pasti Sinteyong kembali ke tanah air. Satu lagi pemain keturunan terbuka bela Timnas Indonesia. Satu lagi pemain muda keturunan berbakat dari Belanda siap merapat ke Timnas Indonesia. Bakat muda yang satu ini tak kalah kinclong dari pemain naturalisasi asal negara yang sama yang sudah lebih dulu bergabung, Jens Raven. Jens Raven, wonderkid Dordrecht U21 yang masih berusia 18 tahun, kini tengah bersiap bersama Timnas Indonesia U19 untuk memenangkan Piala AFF U19 2024 yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, dari 17 hingga tanggal 29 Juli. Lalu satu nama lainnya adalah Dairenzio Brang yang dalam beberapa hari terakhir menjadi percakapan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Penyerang 19 tahun itu dikabarkan siap memperkuat lini serang tim Garuda di bawah asuhan Indra Syafri atau Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior. Ya, seperti Jens Raven, Dairenzio Brang bisa dimaksimalkan di Timnas U19 dan U23 serta Timnas Senior. Kelahiran tanggal 12 Januari tahun 2005 ini sosok tukang gedor multifungsi. Tak hanya bisa diplot sebagai tombak, pemain kepunyaan Jordan Boys, divisi keempat Belanda, juga mumpuni di posisi gelandang serang. Tak jarang pula ia bermain sebagai winger, baik di kiri maupun di kanan. Dalam tayangan YouTube Yusa Nugraha, Dairenzio Brang terlihat lincah dengan liukan maut yang mampu mengecoh bek-bek lawan. Umpan-umpannya juga keren dan penempatan posisinya untuk membuka ruang menandakan kalau sang wonderkid tipe penyerang yang cerdas. Kans PSSI untuk mengangkutnya ke Jakarta terbuka lebar, mengingat remaja ajaib ini memiliki kakek dan ibu berasal dari Jakarta. Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala AFF U19 2024 dengan percaya diri tinggi, berkat kehadiran pelatih legendaris Indra Syafri. Turnamen ini akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 17 sampai 29 Juli 2024. Dengan Indonesia sebagai tuan rumah dan favorit juara. Di grup A, Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste U19, Kamboja U19, dan Filipina U19. Meski baru sekali juara pada 2013, dari 18 kali penyelenggaraan, Indra Syafri yang memiliki banyak prestasi di kategori usia muda diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia U19 meraih sukses. Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U19 meraih juara di Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo, Jawa Timur.
Tim Garuda Nusantara saat itu dihuni pemain yang kemudian menjadi andalan di timnas senior, seperti Evan Dimas, Hansa Muyama, dan Zulfiandi. Generasi Evan Dimas yang diasuh Indra Syafri dianggap sebagai generasi emas dan masa depan timnas Indonesia, dengan Evan Dimas langsung dipanggil ke timnas senior. 6 tahun kemudian, Indra Syafri memimpin timnas Indonesia U22 di Piala AFF U22 2019 di Kamboja dan SEA Games 2019 di Manila. Hasilnya, Indra Syafri membawa tim Garuda Muda meraih juara di Piala AFF 2019 dan juga membawa medali perak di SEA Games 2019. Timnas U22 hanya menjadi runner-up grup kalah dari Kamboja. Indonesia menang atas Kamboja tapi imbang 1-1 dengan Myanmar dan 2-2 dengan Malaysia. Kalkulasi Timnas Indonesia tembus ranking 100 dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengusung target yang besar untuk membawa Timnas Indonesia menembus peringkat 100 FIFA. Menurut hitung-hitungan, butuh berapa kemenangan untuk mewujudkan target ini? Sebelumnya, ambisi untuk membawa Timnas Indonesia melonjak ke peringkat 100 besar FIFA itu disampaikan Erick Thohir saat menjalani sesi wawancara di program Rosi Kompas TV, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Ketika itu, Erick menyampaikan bahwa dirinya menantang Shin Tae-yong dengan target ambisius. Pelatih asal Korea Selatan itu diminta untuk membawa Timnas Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA pada perpanjangan masa kontraknya hingga 2027. Saat itu, kami membicarakan bahwa kerjasama ini akan berlanjut sampai 2027. Ada beberapa diskusi seperti target berikutnya yang ingin dicapai apa. Saya saat itu bilang kalau target berikutnya 100 besar, ujarnya. Saya tidak bisa ngomong turnamen ini masuk peringkat berapa, ya itu tidak fair juga. Target besarnya bisa enggak selama 3 tahun ke depan kita masuk peringkat 100 besar FIFA. Sekarang kan kita di peringkat 134, imbuhnya. Jika merujuk pada hitung-hitungannya, berapa kemenangan yang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bisa mewujudkan target menuju peringkat 100 besar FIFA? Saat ini, Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 134 FIFA dengan mengumpulkan 1108,73 poin. Jumlah ini berjarak cukup jauh jika dibandingkan Timnas Thailand yang berada di peringkat ke-100 FIFA. Skuad Garuda termasuk cukup kuat karena hadirnya pemain-pemain diaspora. Artinya, Indonesia membutuhkan sekitar 7 hingga 8 kemenangan beruntun melawan tim-tim yang peringkatnya tak jauh berbeda dengan Vietnam untuk bisa mengejar margin sebanyak 100 poin menuju peringkat ke-100 besar FIFA.